Tani Vlog Channel. Ada orang yang bertanya, Romo, bagaimana supaya saya itu bisa merasakan kasih Allah? Bagaimana supaya kita itu merasa dicintai oleh Allah? Bagaimana saya itu merasa supaya saya itu semakin diterima oleh Tuhan? Jadi, Bapak Ibu, salah satunya adalah kita harus latihan. Latihan apa? Latihan menyadari, menyadari, menyadari. Setiap saat ini harus kita syukuri, kita syukuri, kita syukuri. Sebelum orang bisa mensyukuri, orang itu harus bisa menyadari, menyadari. Sadar, saya bisa seperti ini karena kebaikan Tuhan. Sadar, saya masih sehat karena Allah baik. Sadar, saya masih bisa diberi rejeki karena Tuhan bermurah hati. Sadar bahwa saya di pastoran masih ada umat-umat yang mengirim karena apa? Ada orang yang terbergerak oleh belas kasihan. Jadi ini semua bukan berarti, wih, umat itu mengirim makanan kepada saya karena mereka mencintai aku, karena aku pastor baik. No. Bukan karena itu, tetapi karena Tuhan mengasihi Anda. Jadi Tuhan menggerakkan orang untuk berbelas kasih pada saya. Jadi kita harus belajar apa? Sadar, sadar, sadar. Jadi pada saat kita sadar, kita harus diam, menikmati. Kita harus diam, merasakan kasih Allah. Salah satu yang saya jadikan kebiasaan karena saya punya halaman luas di pastoran ini. Pagi-pagi saya sering jalan sambil berjemur, saya nikmati. Mendengar, kadang-kadang membaca, kadang-kadang mendengar, kadang-kadang melihat tanaman, melihat angin yang berhembus, yang menggoyangkan dedaunan. Saya nikmatin, saya sadari. Itu kesadaran. Itu kesadaran. Kalau Anda satu keluarga, Anda sedang duduk dengan pasangan, coba sadari, peluk pasangan Anda, pegang tangan pasangan Anda, sadari, sadari. Kalau Anda sedang berkumpul dengan anak-anak, sadari. Main dengan anak-anak, sadari, sadari. Di saat Anda punya kenikmatan untuk menyadari itu, nanti akan muncul rasa syukur, rasa terima kasih. Nanti Anda akan merasa bahwa Anda adalah orang yang terberkati. Itu kasih Allah mengalir pada Anda. Supaya kasih Allah menetap dalam hati kita, apa yang harus kita lakukan? Kita kembali berguru kepada Bunda Maria. Dikatakan, sewaktu malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi perhatikan, Maria lebih menekankan, jadilah perkataanmu itu. Jadi Maria tidak mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, tolong ya beri waktu dahulu untuk aku berpikir. Tidak, tidak. Maria tidak minta waktu untuk berpikir. Maria tidak punya waktu untuk mengatakan, saya merenung dahulu ya, nanti nerima atau tidak, nanti saya merenung dahulu. Tidak. Spontan Maria berkata, terjadilah menurut perkataanmu. Kata-katamu itu terjadi pada aku. Anda mengerti apa artinya ini? Ini orang yang menjadi hamba Allah itu. Kamu ngomong apa, terjadi pada saya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita kan inginnya menjadi pemerintah, toh. Kamu gini, kamu gitu, kamu harus jadi seperti ini, kamu harus jadi seperti itu. Lihat, kamu harus jadi seperti apa yang saya katakan. Tapi Maria membalik menjadi seorang yang rendah hati. Dia berkata, apa yang kau katakan terjadi padaku. Orang yang mau diatur oleh firman Allah. Yesus pun pernah berkata, siapakah ibuku? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi Anda ingat peristiwa ini toh? Pada saat saudara-saudara Yesus dan orang-orang berkata, Yesus, saudara-saudaramu mencari engkau. Dan Yesus menjawab seperti ini. Berapa para ekseget mengatakan,
ini bukan mau mengusir Bunda Maria, tidak. Justru ini mau memperlihatkan siapa Bunda Maria itu. Bahwa Bunda Maria adalah sosok hamba Allah yang hidupnya hanya mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Antoni Vlog Channel.